Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua siang hari ini di hari Sabtu kan? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, kalian udah tahu belum? Kita hari ini bakal mau ngapain di webinar ini? Jadi, di webinar kali ini, di siang ini, kami dari kelompok 3 akan membicarakan satu topik yang cukup menarik. Apalagi topik ini tuh lagi cukup marak ya di setiap kalangan, apalagi di kalangan remaja. Nah, daripada lama-lama ya kan, daripada kepo-kepo, apa sih mau ngebahas apa sih? Kita langsung mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, kita harus baca doa dulu agar webinar ini lancar. Semoga juga nanti ilmu yang dikasih juga dapat, wawasan juga dapat, makin luas. Jadi kita mulai dulu dengan baca doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Langsung aja kita mulai ke acaranya, pembahasan materi dilanjutkan oleh Vando. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revando Prasetya Aryanedi. Saya di sini sebagai notulen. Jadi teman-teman, webinar ini akan saya catat sebagai pemenuhan tugas public speaking. Terima kasih. Alia, boleh dilanjut? Baik, terima kasih kepada Vando yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa di siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Melanie Christine selaku dosen mata kuliah Kemampuan Presentasi dan Bicara Publik, serta teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Karimah yang akan berperan sebagai moderator, serta Marvel Ananta selaku pembicara di webinar pada kesempatan kali ini. Selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh kelompok kami dengan topik gaya hidup hedonisme yang bertemakan terjerat jebakan gaya hidup. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan beberapa peraturan dalam acara ini. Yang pertama, penyampaian materi oleh pembicara berlangsung selama 10-20 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperkenankan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Baiklah hadirin sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari pembicara kita, yaitu Marvel Ananta. Kepada Marvel, dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Alia telah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marvel Ananta selaku pembicara di webinar ini. Jadi di siang hari ini kita akan membahas topik yang berjudul jerat jebakan gaya hidup. Boleh slide-nya? Oke, jadi di topik kita kali ini kita akan membahas terjerat jebakan hidup, di mana kita akan membahas di situ ada hedonisme ya teman-teman. Jadi hedonisme itu adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang yang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Jadi teman-teman, biasanya kalau misalkan kita tahu hedonisme itu bisa hanya membahas soal uang atau membahas soal mungkin belanja atau senang-senang, tapi sebenarnya hedonisme itu nggak selamanya membahas soal seperti itu, teman-teman. Jadi hedonisme sendiri itu adalah sesuatu tindakan yang berlebihan yang bisa membuat diri kita tuh menjadi rugi. Contohnya, misalkan ada satu orang dia tuh suka tidur atau misalkan suka mungkin main game, dan dengan dia melakukan hal itu dia menjadi merasa dirinya tuh senang gitu, tapi dia lupa kalau misalkan dia melakukan itu tuh berlebihan.
contohnya misalkan seseorang mungkin bisa tidur sehari selama 12 jam, 18 jam, itu sebenarnya bisa dibilang hedonisme. Karena dia melakukan hal tersebut secara berlebihan. Tetapi di webinar kita hari ini, saya akan lebih menekankan poin di mana hedonisme ini yang lebih bersangkutan kepada kita di masa-masa remaja sekarang ini, di mana kita akan membahas tentang lebih ke masalah peruangannya ya. Baik, jadi bukan banyak faktor, tapi lebih ke ada kita dari kelompok kita mencangkup 2 faktor mengapa hedonisme ini bisa terjadi. Baik, berikutnya. Oke, jadi ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Bisa kita tahu teman-teman, kalau misalkan sebenarnya semua manusia itu memiliki rasa tidak puas ya teman-teman. Jadi dari faktor ini tuh itu yang membuat kita hedonisme yang muncul dari dalam diri kita sendiri karena ketidakpuasan kita. Oke, jadi yang kedua, ini adalah faktor eksternal. Menurut saya, ini tuh faktor yang sangat berpengaruh saat ini ya. Karena faktor eksternal ini berpengaruh dari luar. Jadi misalkan untuk kita anak-anak remaja mungkin kita punya pergaulan kita sendiri, mungkin ada seseorang yang mungkin sederhana, tapi masuk ke dalam pergaulan yang orang-orang itu berada, lama-kelamaan orang itu akan terbawa dengan pergaulannya yang mungkin berada itu. Karena di zaman sekarang kita lebih mementingkan gengsi, atau lebih mementingkan ikut-ikutan tren, ikut-ikutan biar kelihatan hype sama orang-orang gitu. Jadi sebenarnya dari kedua faktor ini tuh saya sudah mencakup beberapa solusi untuk kita lebih lebih aware sama hedonisme yang kita bisa dapatkan dari pergaulan kita maupun dari dalam diri kita. Oke, jadi ada beberapa solusinya. Pertama, membuat perancangan uang. Jadi apa itu membuat perancangan uang itu? Jadi contoh seperti ini teman-teman. Misalkan kita masih mahasiswa nih ya, kita masih mendapat uang jajan dari orang tua atau mungkin ada beberapa yang udah mulai kerja. Anggap saya mendapatkan uang jajan misalkan per bulannya itu 1 juta gitu ya. Jadi dengan membuat perancangan uang ini, saya tuh bisa lebih membatasi penggunaan uang saya dengan benar. Karena dari perancangan uang ini, kita dapat lebih memisahkan mana uang yang diperlukan, mana uang yang harus kita tabung. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Dalam 1 juta uang yang saya dapat, saya membuat perencanaan bahwa misalkan 200.000-nya akan saya pakai untuk memenuhi kebutuhan saya, mungkin itu nongkrong atau apa, mungkin 500.000-nya akan saya tabung, atau mungkin sisanya akan saya pakai untuk mungkin udah berinvestasi atau seperti mungkin ya begitulah teman-teman. Jadi kita perancangan uang ini sangat diperlukan untuk pemakaian kita sendiri gitu teman-teman. Balik yang kedua ada menganggarkan alokasi kebutuhan dana. Jadi solusi kedua ini tuh bersangkutan sama solusi pertama. Jadi dari menganggarkan alokasi kebutuhan ini, kita akan lebih bisa jadi kayak uang yang kita dapatkan itu bisa kita alokasikan ke beberapa hal yang lebih kita butuhkan. Jadi di dalam mengalokasikan dana kita ini, kita lebih bisa memanfaatkan uang yang kita punya itu semaksimal mungkin, teman-teman. Oke, jadi solusi ketiga adalah mencatat seluruh pengeluaran. Kenapa kita harus mencatat seluruh pengeluaran gitu? Karena menurut saya, jadi kalau misalkan kita nih per bulannya, kita mendapatkan uang sekian, terus kita catat nih pengeluarannya. Pada bulan-bulan berikutnya kita tuh bisa membuat perencanaan uang seperti solusi pertama, di mana mungkin kita akan tahu berapa pengeluaran kita, berapa uang yang kita butuhkan untuk kita pakai dalam sebulan, atau kita bagaimana cara mengalokasikannya. Jadi mencatat seluruh pengeluaran uang itu menurut saya sangat penting karena kita bisa melihat
kemana aja uang kita yang keluar itu, teman-teman. Baik, untuk solusi yang keempat, nah ini solusi yang menurut saya sangat bersangkutan dengan faktor eksternal tadi ya teman-teman. Di mana solusinya memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Jadi kita sebagai remaja sekarang tuh kita harus lebih pintar-pintar dalam menggunakan uang teman-teman. Kayak mungkin dari kalian semua pasti nggak mungkin semuanya hampir orang Bandung dong. Pasti ada mungkin yang anak rantau nanti pas udah kuliah offline atau dari luar Bandung. Nah jadi teman-teman kita pakai contoh aja biar gampang ya. Contohnya ada satu orang, misalkan anggapnya teman saya sebagai moderator Alia ini dia tuh anak merantau ya teman-teman. Jadi dia ngekos di Bandung, dia semuanya itu benar-benar ada yang dari Pontianak malah. Ya seperti itulah maksud saya. Kita ada beberapa mahasiswa yang dari luar Jawa yang mungkin merantau gitu. Jadi anggap satu orang ini tuh ngekos ya teman-teman. Dia misalkan per bulannya anggaplah orang ngekos ya anggap maksimal 5 juta lah ya. Jadi tapi orang ngekos itu kan maksudnya kan harus masih banyak pengeluarannya dengan mungkin biaya hidup per bulan, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, jadi dalam kita memprioritaskan keuangan kita itu, kita tuh harus lebih memprioritaskan mana yang sebenarnya kita butuhkan gitu, teman-teman. Jadi misalkan Alia uangnya 5 juta, kebutuhan dia misalkan 3 juta, teman-teman. Tapi keinginan dia itu, apa yang dia inginkan itu bernilai 4 juta. Nah, itu kan sebenarnya maksudnya jadi kayak kita tuh tidak bisa memanfaatkan uang kita dengan semaksimal mungkin untuk kebutuhan kita. Untuk kebutuhan yang kita butuhkan selama mungkin bagi orang-orang yang merantau itu bertahan hidup gitu selama sebulannya. Jadi dari solusi keempat ini tuh bersangkutan juga dengan solusi pertama, yaitu membuat perancangan uang. Kenapa demikian? Karena dari kita telah memprioritaskan kebutuhan kita, dari kita merancang uang kita tuh bisa menyisihkan beberapa uang kita yang kita dapat untuk memenuhi keinginan kita. Yang suatu saat itu bukan harus tercapai, tapi menurut saya keinginan seseorang itu emang wajib tercapai untuk memenuhi kebahagiaan sendiri juga. Ya tapi tidak melakukan hedonisme gitu teman-teman. Baik, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Dilanjutkan kepada MC, silakan. Oke, terima kasih Bapak Marvel. Wah, keren banget nih materi yang disampaikan oleh Marvel ya. Coba dong teman-teman semua kasih applause buat Marvel di lewat reaction ataupun chat buat bentuk apresiasi karena Marvel udah dapat menyampaikan materinya dengan baik. Oke, buat susunan acara berikutnya yaitu kita ada sesi tanya jawab. Nah, buat kalian semua nih teman-teman yang pengen tanya jawab, yang pengen nanya tentang hedonisme, kayak kok bisa gini sih, kok kayak gitu sih, boleh langsung aja masukin pertanyaannya di kolom chat, boleh dibantu oleh moderator. Ya baik, jika tidak bisa berbicara boleh melalui chat ya. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Boleh teman-teman yang mau bertanya? Boleh teman-teman yang mau nanya, boleh langsung ditanyakan aja. Oke. Ada beberapa ya. Baik. Itu ada dari Nico Christian. Terima kasih untuk Nico pertanyaannya. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Marvel. Oke. Untuk Nico ya, pertanyaannya Kak mau bertanya kalau faktor orang tua kayak 7 turunan atau itu faktor internal atau itu faktor eksternal. Kalau menurut saya, kalau emang seseorang terlahir dari keluarga yang berada, itu tuh bisa disebut bukan hedonisme ya. Karena menurut saya, kalau emang orang itu memiliki apa yang mungkin itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya, itu tuh udah sangat
sangat sudah terbiasa gitu teman-teman. Tapi yang saya maksud hedonisme di sini adalah di mana kita mungkin orang-orang yang bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang kita yang orang berkecukupan gitu. Tapi kita yang ingin mengikuti suatu tren atau suatu faktor-faktor lainnya dengan menggunakan banyaknya uang yang mungkin sebenarnya kita itu memerlukan uang tersebut gitu. Jadi untuk pertanyaan Niko ini, kalau misalkan emang faktor dari orang tua 7 turunan itu menurut saya itu bukan merupakan suatu hedonisme gitu. Tapi kalau misalkan ditanya faktor internal atau eksternal, itu merupakan faktor eksternal gitu. Ya Niko, maksudnya karena emang dari bawaan orang tuanya dan keluarganya seperti itu. Baik. Cukup jelas, Niko, untuk jawabannya. Baik, terima kasih, Niko. Selanjutnya, ke Dava dulu ya. Silakan, Dava. Ada Dava dulu. Cek, punten kedengarannya. Kedengaran, Dava? Punten, Kak Marvel, izin bertanya. Iya, silakan Dava. Nah, mana kalau masalahnya gini, misalkan ada seseorang dapat beasiswa nih ke sekolah yang mahal dan bagus, dan di situ orang-orang itu hedon lah, terus ya borjuis gitu bahasanya mah. Nah, agar kita nggak terpengaruh sama orang yang hedon itu gimana Kak? Mau nggak mau kan kita tuh harus bisa menyesuaikan lingkungan gitu. Sedangkan kalau misalkan kita kekeh dengan kita nggak hedon atau nggak menyesuaikan dengan gaya hidup mereka, ya kita nggak akan ditemenin gitu. Nah, menurut Kak Marvel. Oke, Dava, makasih pertanyaannya ya. Oke, siap. Jadi kalau menurut saya dari pertanyaan Dava itu tuh yang banyak terjadi di lingkungan sekolah kita atau mungkin di masa-masa kita SMA dulu ya. Menurut saya kalau misalkan dari lingkungan yang kita dapatkan seperti itu, jadi gimana ya Dava ya? Kalau menurut saya sih kita tuh harus menjadi diri kita sendiri dengan mengetahui apa itu keuangan yang kita punya, ekonomi yang kita dapatkan. Jujur dulu saya juga seperti itu ya. Maksudnya saya juga sempat mengalami di masa seperti apa yang Dava katakan. Tapi menurut saya dengan kita mengikuti apa keinginan kita dan apa keinginan dari faktor eksternal kita, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu. Sebenarnya mungkin iya kita mendapatkan teman, kita mendapatkan relasi, tapi menurut saya itu bakal menjadi suatu penyesalan untuk diri kita sendiri, di mana mestinya kita yang memiliki, misalkan kita yang hanya berkecukupan, yang istilahnya uang itu bisa kita alokasikan ke beberapa hal lainnya, tapi malah kita pakai untuk mengikuti tren yang terjadi di sekolah tersebut. Kalau menurut saya sih simple ya Dava ya, kita harus belajar menjadi diri kita sendiri aja sih Dav. Jadi kayak kita harus menerima apa saja yang kita miliki. Kita harus bersyukur dengan semua yang kita miliki, dan kita harus lebih menyadarkan kepada orang-orang kalau misalkan ya inilah diri saya yang sesungguhnya gitu. Seperti itu, Dav. Sudah jelas, Dav, Pak? Makasih Kak Marvel. Jawabannya. Oke, terima kasih, Dav, Pak. Ini ya Kak ya. Kenapa, Dav, Pak? Intinya mah jangan maksa gitu ya. Iya, Dav. Oke, terima kasih. Baik, boleh dilanjutkan dengan pertanyaannya Marvela. Silakan Marvel. Oke, Kak Marvel mau tanya, kalau orang yang suka hedon tapi gara-gara hasil kerjanya sendiri gimana Kak? Oke, kalau misalkan hedon karena hasil kerjaannya sendiri, pertama sekarang kita lihat nih ya, kayak orang pasti membutuhkan kebahagiaan ya. Contohnya misalkan orang ini udah kerja keras, udah capek-capean, terus kayak dia jenuh, kayak aduh saya perlu main nih, kayak mau nggak mau ini uang hasil kerja saya harus saya gunakan semaksimal mungkin. Kalau menurut saya, kalau orang yang sedang bekerja itu sebenarnya kita bisa bilang hedonisme itu emang salah gitu. Apalagi kita menggunakan uang kita itu berlebihan. Contoh ya teman-teman, kalau misalkan orang kerja itu kan biasanya kita bisa lihat kayak lebih ke
nongkrong atau mungkin lebih ke main kemana. Kalau menurut saya untuk beberapa kali hanya untuk maksudnya tidak berterus-terusan itu tidak masalah. Tapi kalau segala sesuatu yang sudah berlebihan, kayak sampai dia harus menghabiskan mungkin beberapa gaji dia yang harusnya bisa dia alokasikan ke sesuatu yang lebih berguna, menurut saya itu tetap salah. Karena mau bagaimanapun, kalau misalkan orang itu sudah melakukan hedonisme, itu akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri dan akan merugikan dirinya sendiri dengan apa yang dia keluarkan untuk memenuhi kebahagiaannya tersebut. Begitu Marvela, sudah jelas? Baik, satu pertanyaan lagi. Untuk yang terakhir, pertanyaan dari Andika Christian. Oke, Silakan, dari Marvel. Andika Christian. Marvel mau nanya, kalau kemarin ada 12-12 yang banyak promo menarik dan banyak yang beli, itu termasuk hedonisme nggak? Oke. Kalau menurut saya itu tergantung orangnya sih. Maksudnya 12-12 itu kan nggak semuanya orang bisa beli sebanyak gimana gitu. Tapi pengalaman saya sih ya, dari teman-teman saya gitu. Dari teman-teman saya, kalau misalkan 12-12 itu kebanyakan mereka tuh suka belanja yang kayak sebenarnya barang-barang itu sebenarnya nggak diperlukan banget gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan ditanya gitu ya, kalau misalkan kayak kemarin ada 12-12 itu sebenarnya menarik hedonisme atau enggak, itu tergantung kembali ke diri masing-masing sendiri sih. Kalau misalkan emang kita bisa menggunakan kesempatan 12-12 itu dengan sangat maksimal, kayak kita membeli hanya emang kebutuhan kita yang emang kita perlukan, kayak kita check out barang-barang yang emang kita perlukan, atau kita emang sebenarnya ini barang-barang udah kita tunggu dari berapa lama, tapi kita check outnya tunggu 12-12 supaya banyak promo, itu menurut saya itu sebenarnya baik kita lakukan. Tapi untuk beberapa poin di mana kalau misalkan di 12-12 itu menjadi ajang untuk orang tersebut untuk malah membeli semua barang atau mungkin membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak butuhkan tapi karena hanya tertarik dengan promo dan sebagainya macamnya, menurut saya itu termasuk hedonisme karena ya orang itu sebenarnya lebih mementingkan apa yang dia inginkan gitu. Sebenarnya apa yang dia inginkan pun itu sebenarnya belum tentu dia butuhkan gitu sebenarnya. Begitu Andika, sudah jelas? Baik, silakan. Sudah jelas, Andika? Baik, kalau begitu terima kasih kepada Marvel untuk jawabannya dan peserta yang sudah bertanya. Baiklah, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Farid selaku MC. Oke, terima kasih Marvel atas jawaban-jawabannya. Semoga nih yang bertanya dapat ya jawabannya ya, nyampe ya pesannya ya. Semoga kalian ilmunya menambah tentang apa itu hedonisme, wawasannya juga nambah. Dan buat yang belum kejawab nih pertanyaannya, sorry banget karena waktu kita terbatas. Jadi mungkin ya lain kali ya bisa di private chat aja Bapak Marvelnya kalau mau ditanya-tanya lagi tentang hedonisme. Oke, kita udah nyampe di penghujung acara nih, udah selesai ya pembahasan dari materi hedonisme ini. Alangkah lebih baik kita menutup webinar hari ini dengan doa masing-masing. Oke, kalau gitu berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Tapi sebelum kita tutup acara hari ini, boleh dong teman-teman di on-cam buat sesi dokumentasi, boleh juga dipakai virtual background-nya. Kita mau foto-foto bareng nih. Yuk, boleh. Di on-cam, kameranya dinyalain. Punten, teman-teman. Let's go. Yuk on-cam semuanya. Nah, kan cakep-cakep nih mukanya nih, ya kan? Pada on-cam tuh cerah-cerah, glowing.
Suka Yuk skincare yang nih belum pasti. on cam dulu sebentar. Yang belum on cam on. Udah Oke, langsung Alia aja. boleh langsung aja kali ya Oke. diambil. 1, 2, gaya ya semua. 1, 2. Oke, makasih semuanya. Baik, makasih teman-teman ya. Oke, Terima kasih teman-teman. semuanya. Makasih udah nyempetin waktu kalian. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang anjay.